Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Okta Sifal Husna dengan NIM 21122187, kelas 21 S1, Sistem Informasi kelas 05. Baik, pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya di mata kuliah lingkungan bisnis ini. Langsung saja saya buka PowerPoint-nya dan langsung saja akan saya bahas. Di sini saya akan membahas tentang business communication. Komunikasi bisnis. Apa itu komunikasi bisnis? Komunikasi bisnis merupakan proses berbagi informasi antara orang di dalam dan di luar bisnis. Komunikasi bisnis yang efektif adalah cara karyawan dan manajemen berinteraksi untuk mencapai tujuan bisnis, meningkatkan praktik bisnis, dan mengurangi kesalahan. Next. Communication and organization in context. Komunikasi dan organisasi dalam konteks. Ada dua jenis komunikasi dalam organisasi. Yang pertama, komunikasi antar pribadi, one-to-one. Komunikasi ini umumnya antara dua orang atau lebih di tempat kerja. Pesan mungkin verbal, diungkapkan dalam kata-kata. Selain itu, bisa saja hanya melibatkan gerakan tubuh, ekspresi wajah, dan postur tertentu yang disebut pesan nonverbal. Yang kedua ada komunikasi organisasi. Komunikasi yang berlangsung pada organisasi yang mengacu pada komunikasi organisasional yang fungsi utamanya untuk menginformasikan niat baik yang alur komunikasinya formal dan informal. Next. Selanjutnya ada budaya organisasi dan komunikasi. Apa itu budaya organisasi? Budaya organisasi adalah sebuah sistem kepercayaan dan sikap bersama yang berkembang dan dianut oleh sekelompok orang. Sistem kepercayaan dan sikap bersama suatu organisasi ini akan membedakan kelompok atau organisasi lainnya. Next, tingkat budaya organisasi. Di sini ada beberapa tingkatan dalam budaya organisasi. Yang pertama ada artefak adalah struktur dan proses yang terlibat dalam organisasi. Tingkat kedua adalah apa yang disebutkan sebagai nilai-nilai yang dianut. Yang tingkat ketiga dan terdalam adalah apa yang disebut asumsi dasar yang mendasari. Next. Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam organisasi. TIK memiliki dampak yang besar pada cara kita berkomunikasi. Teknologi telah berubah. Apa yang akan kita lakukan sekarang agar terus menghasilkan uang? IT dapat mengubah bisnis, perdagangan elektronik, e-commerce. Next, bagaimana IT dapat mengubah bisnis? Internet memungkinkan banyak organisasi bisnis untuk membeli, menjual, mengiklankan, dan menampung umpan balik dan pelanggan secara online. Perusahaan berupaya untuk lebih kompetitif dan efisien dengan melakukan digitalisasi para proses-proses bisnis utama mereka serta berevolusi menjadi perusahaan digital. Internet telah mengacu globalisasi dengan cara mengurangi biaya produksi, pembelian, dan penjualan secara global. Kehadiran model sistem informasi baru seperti kemunculan platform digital mobile, layanan perangkat lunak secara online, dan cloud computing. Perdagangan elektronik e-commerce. Perdagangan elektronik atau biasa disebut e-commerce merupakan transaksi jual-beli yang terjadi secara elektronik melalui media internet. Kasman 2007. Sesuai dengan definisi tersebut, kesepakatan yang terjadi antara penjual dan pembeli dilakukan secara perantara melalui dunia maya, seperti pembelian, penjualan,
dan pemasaran barang yang dilakukan melalui perangkat elektronik seperti radio, televisi, dan jaringan komputer atau internet. Wong 2010, tanpa bertemu secara langsung. Next. Selanjutnya ada struktur organisasi dan komunikasi. Bagaimana cara dapat mendefinisikan struktur organisasi? Banyak cara untuk merepresentasikan struktur organisasi di buku teks yang berbeda. Yang pertama, mendefinisikan pemangku kepentingan. Yang kedua ada mendefinisikan subsistem organisasi. Yang ketiga ada mendefinisikan hierarki. Yang keempat ada mendefinisikan struktur dalam struktur. Next. Berikut ini ada penjelasan dari beberapa poin yang ada di struktur organisasi dan komunikasi yang telah saya bahas sebelumnya. Yang pertama, mendefinisikan pemangku kepentingan. Penulis Inggris Rosemary Stewart mendefinisikan pemangku kepentingan sebagai orang-orang yang memiliki kepentingan dalam organisasi yang dapat menyebabkan mereka berusaha untuk mempengaruhi tindakan manajer. 1991. Yang kedua ada mendefinisikan subsistem organisasi. Kelompok eksekutif yang bertanggung jawab atas suatu organisasi bertanggung jawab untuk memelihara sejumlah sistem komunikasi. Mendefinisikan hierarki. 6 bentuk organisasi yang menonjol. Struktur terpusat tradisional. Yang kedua ada struktur terpusat dengan manajemen terdesentralisasi. Yang ketiga, bentuk divisi. Yang keempat ada struktur desentralisasi. Yang kelima, struktur matriks. Yang terakhir ada apa yang mereka sebut organisasi tip D. Poin terakhir ada mendefinisikan struktur dalam struktur. Definisi ini untuk mempertimbangkan secara lebih rinci bagaimana beberapa struktur dasar bekerja, seperti garis, staf, strip fungsional, matriks, dan panitia. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada presentasi kali ini. Kurang lebihnya, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.